Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kacamata David. Kali ini Kacamata David ingin membahas tentang cara menetaskan telur dengan menggunakan alat mesin tetas, maksudnya alat mesin tetas ya. Alat mesin tetas ini bisa kita gunakan pada induk-induk yang sering trouble gitu ya. Contohnya kayak ada yang punya teman saya itu, dia harus cepet-cepet ketika induknya lagi bertelur, dia segera mungkin setelah induknya itu bertelur ambil telurnya. Kalau enggak dia enggak apa namanya, kalau orang Jawa bilangnya enggak keduman ya, enggak kebagian istilahnya gitu. Nggak kebagian teman-teman, ada yang kayak gitu. Memang itu biasanya pada induk-induk atau jenis burung yang fighternya terlaluan gitu ya. Burung-burung lomba itu biasanya ada yang seperti itu, karena dia nggak rela istilahnya kayak gitu. Terganggu sedikit aja udah dia akan memakan telurnya sendirilah atau membuang anakannya lah. Hal itu bisa ditanggulangi atau diatasi dengan salah satunya memakai alat mesin tetas telur ya. Seperti apa, dan ini tentunya bisa teman-teman praktekkan ya, bisa praktekkan sendiri di rumah, bisa dibuat. Nanti kita akan bahas kayak gimana cara membuatnya, kayak gimana mengoperasiannya, gimana beli alat-alatnya dan sebagainya. Oke, tetap di Kacamata David, karena Kacamata David akan membahas hal-hal menarik tentang dunia perburungan, khususnya ternak seperti itu. Simak videonya teman-teman. Ya, ini jadi mesin tetasnya teman-teman. Ini mesin tetas sudah lama ya. Di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya bahas, cuman kita akan mengulas kembali aja bagaimana sistemnya mesin tetas ini ya. Jadi ini pakai triplek teman-teman ya. Nah, itu ada otomatisnya, dia nyala. Ini saya lagi netasin telur dari kepala emas tuh. Jadi karena kemarin-kemarin apa istilahnya, saya titip telur dari yang jackpot platinum itu, saya pindahin ke pasangannya avatar kepala mas, dan telurnya kepala mas saya tetasin di sini. Jadi bukan tanpa tujuan, bukan hanya tujuan saya itu untuk komersil aja, cuman gini, saya pengen belajar lagi ya, dari loloh dari nol itu kayak gimana. Jadi memang praktisi atau peternak murai batu itu tidak selamanya pinter ya. Kadang kita lupa gitu ya, apa yang harus kita terapkan pada saat misalkan taruhlah meloloh anakan itu kayak gimana, itu kadang lupa. Jadi akhirnya kadang ada kematian. Di situ saya ngerasa kok kayak gini, kok gagal kayak gitu ya. Dan akhirnya ini saya niatnya belajar ya. Saya niatnya belajar ketika ini nanti menetas anakan dari kepala emas ini, menetas, semoga aja menetas ya. Kalau dilihat dari telurnya sih ada isinya ya. Nanti kita cek lagi kayak gimana telur yang isi itu. Cuman ini berapa hari lagi menetas sih, kalau nggak besok ya lusa gitu ya dia netas. Dan kembali lagi, ini saya untuk belajar ketika nanti 0 hari itu ada metode yang ingin saya terapkan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita akan bahas mesin tetasnya dulu ya. Mesin tetas ini kita gunakan untuk indukan yang trouble, untuk mengejar produksi juga bisa, serbaguna lah ya. Yang penting kalian nanti ketika menetas itu bisa melolohnya kayak gitu loh. Dari 0 hari itu kan memang ada tantangan tersendiri teman-teman. Nggak segampang
Ya semuanya nggak gampang sih, cuman tingkat resiko kematiannya kan lebih banyak yang 0 hari ya teman-temannya. Nah ini saya akan coba lagi, semoga bisa. Nanti kita akan buat video tutorialnya bagaimana cara saya meloloh dari 0 hari itu agar cindilan itu sampai nangkring lah minimal ya, sampai nangkring itu kayak gitu. Sini tadi ya terbilang manfaatnya seperti itu. Yang penting itu dalam mesin penetas ini itu ada 3 unsur yang penting teman-teman. Yang pertama saya sebut adalah unsur pemanasnya ya. Pemanasnya di sini saya pakai lampu 5 watt, ada 3 buah. Sebenarnya satu aja cukup teman-teman, satu aja cukup. Karena ini memang saya buat berdasarkan buku tadinya, buku yang mesin penetas telur itu. Jadi ya gini lah. Ini akan sering, kalau ini peningkatan suhunya cepat. Jadi ketika lampu mati, tep gitu ya, otomatisnya jalan. Ini selang berapa detik dia akan nyala lagi. Tapi kalau yang lampunya satu, itu dia range suhunya awet teman-teman. Sama-sama sih, sama-sama apa istilahnya, sama aja ya istilahnya kayak gitu. Yang penting tadi ada pemanas ya teman-teman ya, pemanas. Terus ada yang namanya termostat ya, atau otomatis beserta listriknya lah tentu ya. Itu kita setting di angka 37,6 sampai 38, sorry, 37,4 itu yang paling bawah. Jadi ketika sudah 37,6 ya, sekali lagi 37,6. Ketika dia sudah mencapai 37,6 ke bawah, dia yang lampu akan nyala gitu ya. Ketika suhunya di atas 38, otomatis nanti ini lampu mati gitu. Nah jadi rentang suhu itu adalah rentang suhu yang ideal untuk penetasan telur. Yang ketiga adalah air teman-teman. Nah ini sudah di atas 38, jadi dia mati ya. Kita zoom bisa enggak ya, itu 38 ya. Nah yang terakhir itu adalah airnya teman-teman. Air di sini berfungsi untuk melembabkan ruangan ini ya, karena kalau tidak ada airnya terlalu panas, ini telur akan kering teman-teman, jadi dia akan mati di dalam. Untuk itu ada pelembabnya ini, untuk melembabkan ruangan ini kayak gitu ya. Jadi dia panas tapi lembab. Nah itu adalah kondisi ideal yang untuk perkembangan ini, untuk perkembangan telur memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau murai batu kan tadi 14 hari ya, sama di sini juga. Misalkan bertelur di sana sudah dirami selama 5 hari, ya udah tinggal meneruskan. Kalau kita taruh di sini ya, tinggal meneruskan, berarti kurang 9 hari lagi dia menetas kayak gitu. Seperti itu aja teman-teman. Ini usahakan sensor dari termostatnya kita taruh di dekat telur agar suhunya sekitar sini itu akurat 37,6 sampai 38 kayak gitu ya. Untuk air jelas harus dikontrol teman-teman, kalau mulai mau habis diisi lagi ya, jangan sampai kekeringan. Nah setelah 14 hari nanti insya Allah akan netas. Nah kita akan lihat ya bagaimana ciri-ciri telur yang ngisi atau tidak ya. Cuman ini beberapa hari lagi menetas, mungkin sudah hitam ya, mungkin sudah hitam. Kalau yang awal-awal itu dia hanya kedipan gini, kedipan tip 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 kayak gitu, hanya titik kecil dan dia berkedip. Nah itu tandanya telur itu fertil ya, dibuahi seperti itu. Dan itu biasanya terlihat di usia peraman itu 7 hari atau paling cepat 6 hari dia akan kelihatan.
dia bertelur, misalkan ya sudah telur 3 nih, hari itu berarti hari pertama dia mengerami seperti itu. Kalau misalkan yang telur 4, berarti ya nunggu sampai telurnya 4 teman-teman. Nanti dihitung 4 hari itu dia mulai mengerami ke telur terakhir itu. Telur terakhir esoknya nggak bertelur, berarti itu hari pertama. Ditunggu nanti selang 1 minggu, cek pasti kalau fertil dia ada serabut darah dan kedipan ya, dip gitu ya, titik kecil. Oke, kita akan cek telur yang isi atau tidak ya. Nggak perlu kita pecahin terus, wah ini nggak ngisi sebagainya. Nggak, kita harus hanya teropong aja udah cukup pakai flash ya. Kita lihat bagaimana telur yang isi itu kayak gimana. Ya ini dia teman-teman, kita pakai flash HP ya. Caranya kayak gini. Kita sampling aja. Jadi salah satu telur aja ya. Kita ambil yang ini aja deh. Oke, kita biarkan ini terbuka aja. Hati-hati, jangan jatuh ya. Ini ada isinya. Oke, ini adalah sampel telur yang ada isinya tuh. Dia merah. Oh, ini nanti hitam kalau udah mau menetas ya. Ini kalau enggak salah lusa ini menetas, 2 hari lagi. Kalau dilihat dari sini ya, ada pergerakan. Tuh pertanda dia ada embrio nih di dalam ya. Jadi nggak usah kalau saya sih ya teman-teman, kalau indukan itu udah mengeram 7 hari, saya masuk ke itu, ambil telurnya ya, ke kandang ternak, ambil telurnya, saya teropong kayak gini teman-teman, pakai flash ya. Kira-kira ada serabut darahnya itu 7 hari dan ada denyut jantung atau apa itu ya, denyut jantung ya, itu berarti dia ngisi kayak gitu aja. Jadi nggak usah nunggu 14 hari baru, kalau nggak netas itu wah kelamaan teman-teman itu ya. Kalau saya kayak gitu aja, 7 hari setelah misalkan burung udah berhenti bertelur nih ya kan, sudah mulai angkrem istilahnya lah, udah atau mengeram, terus nanti kita tunggu 7 hari atau 6 hari lah. Itu setelah itu kita masuk dalam keadaan burung betinanya itu jangan posisi di dalam itu ya, jangan di dalam sangkarnya di dalam glodoknya ya. Kita masuk, ambil telurnya, kita cek satu-satu ngisi atau tidak. Kalau ada serabut darah dan ada kedipan titik itu tip kayak gitu ya, itu berarti telurnya ngisi dan bisa dilanjut seperti itu. Kalau enggak ya telurnya kita ambil, sarangnya kita bongkar ya, tempat cemarannya itu kita bongkar ya, glodoknya, biar dia persiapan buat nelur lagi. Mungkin waktu itu nggak kawin atau gimana, dalam proses tahap penjodohan atau adaptasi dengan jantannya, bisa jadi seperti itu. Betina hanya menelur pakan, jadi nanti tinggal gimana caranya kita cari solusi agar mereka mau kawin kayak gitu, mau fertil lah telurnya, seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, ada yang lupa tadi ya, dalam penetasan telur ini kita perlu membalik telur murai ini ya, baik telur murai maupun telur apa aja itu ya, ayam atau apa, telur darah lah, karena ini nggak otomatis, ini buatan saya sendiri ya. Itu bisa kita balik seperti ini. Misalkan ini kan menghadap ke sana semua, ke kanan semua ya, kita balik seperti ini, kita balik kayak gini ya, jadi ke arah kiri semua. Ini tadi sebenarnya udah tak balik, jadi saya kembalikan lagi ke posisi semula.
Jadi sudah saya balik. Kita balik 2 kali dalam sehari, pagi hari dan sore hari. Kalau senggangnya malam hari enggak apa-apa, malam hari kita balik jam 8 atau 9 itu masih bisa. Masih aman, teman-teman. Dan itu tadi ya. Manusia itu hanya bisa berusaha, dan kewajiban kita hanya berusaha dan berdoa. Untuk hasil tentu ada Allah yang menentukan segalanya, teman-teman. Sekian dari Kacamata David, semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi mengalami kesusahan dalam peternak murai. Silakan bisa komen atau bisa tanya ya, langsung di komen, nanti insya Allah saya akan jawab melalui video agar kita sama-sama sukses bersama ya dalam peternak murai. Tentu tujuan utama dalam peternak murai batu ini kan salah satunya untuk menopang ekonomi keluarga ya, bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum mungkin ya buat tabungan ya untuk menyongsong menjadi sebuah keluarga. Kayak saya sendiri juga, saya tidak memungkiri saya banyak terbantu dari usaha ternak murai batu. Intinya jangan mudah menyerah, teman-teman ya. Terus upgrade ternakan kalian agar menarik ya, untuk kita jual itu ada daya tariknya. Itu yang paling penting itu, teman-teman. Sekian dari Kacamata David, semoga video-video saya itu bermanfaat. Ada yang kesusahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, tanya aja, teman-teman. Insya Allah saya akan jawab melalui video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.